kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, selamat hari Rabu untuk kita semua. Kita kembali masuk dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, karena Tuhan tuntun hidup kami dari istirahat malam kami ke pagi hari ini, untuk kami dapat kembali beraktivitas, kembali dapat memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kami, lewat kehidupan kami satu hari ini. Sebelum kami memulainya, kami terlebih dahulu disirami oleh firman-Mu, sehingga kami kuat menjalani hari-hari kami. Di mana ada firman didengar, disimpan dalam hati, di situ pula hadir Tuhan menyertai melindungi kami. Maka berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, renungan yang menguatkan kita, terambil dari 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 28 dan 29. Demikian. Apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Jangan memegahkan diri, jangan memegahkan diri. Inilah pesan firman Tuhan melalui tema kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, jika kita melihat, membaca, merenungkan firman Tuhan ini, sepertinya kepintaran, hikmat, kehormatan sepertinya tidak begitu diperlukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, yang membuat kita buat apa, bertanya-tanya buat apa menjadi pintar, buat apa menjadi orang berhikmat, toh yang dipakai Tuhan juga
yang tidak terpandang di dunia ini, itu pula yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tidak perlu belajar, tidak perlu menjadi hidup saleh, tidak perlu punya pengalaman dan lain sebagainya, tidak perlu punya harta. Karena yang dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan akan memakai yang tak terpandang atau mungkin yang hina bagi dunia ini, bahkan tak berarti dipilih Allah untuk kemuliaannya. Apa maksudnya? Maksudnya bukan kita berhenti belajar, bukan berhenti mencari hikmat dan lain sebagainya, tapi Tuhan juga tuntut kita supaya kita menjadi orang-orang cerdas. Cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Bukti nyata bahwa Allah menghargai kepintaran, kecerdasan. Carilah kerajaan Allah untuk kita dapat, dan takutlah akan Allah, karena dari situlah kita mendapat hikmat. Semua upaya itu melengkapi kehidupan kita, seolah-olah tidak perlu, tapi Tuhan mau, bukan itu yang dimaksud. Tapi kita mau supaya jangan kita memegahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan kita merasa penting sekali di hadapan Allah, sehingga kita sepele dan memandang hina orang lain yang mungkin berada di bawah pengetahuan kita secara akademik, atau mungkin berada di bawah pengetahuan kerohanian kita, di bawah kita merasa demikian, sehingga kita memandang mereka rendah. Itu yang mau dihindarkan Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Bukan hanya orang cerdas, orang pintar, yang orang saleh yang dipakai Tuhan menjadi alatnya, tapi Tuhan berkata melalui surat Rasul Paulus ini, yang terhina sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Dan itu fakta. Nelayan-nelayan berbanding dengan orang-orang Farisi ahli Taurat, ya, orang-orang kudus berbanding dengan Rasul Paulus beserta dengan kejahatannya. Ada banyak contoh yang lain. Nah, maka supaya kita tetap dipakai oleh Tuhan dalam kecerdasan, kepintaran, kekayaan kita, Tuhan mau kita rendah hati, merasa tidak punya apa-apa, mengosongkan dirilah di hadapan Tuhan. Jangan pandang rendah orang lain. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan, mau banyak pengetahuannya, mau tidak baik pengetahuannya, mau mulia dalam pandangan orang, mau hina di pandangan orang, tetaplah rendah hati, supaya Tuhan mau memakai kita. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Maka sekali lagi, jangan memegahkan diri di hadapan Tuhan, karena semua itu masih punya Tuhan. Karena kita semua di sini adalah masih sama-sama menerima dari Tuhan. Jadi tidak ada gunanya bermegah, memandang rendah orang lain, menghina orang lain, mandang hina orang lain, karena Tuhan bisa memakai kita semua. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu
yang telah mengingatkan kami, supaya kami tidak bermegah di hadapan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami, harta, kehormatan, kekayaan, kecerdasan, pengetahuan, pangkat. Jangan biarkan kami terbawa untuk memegahkan diri di hadapan Tuhan, sebab semuanya itu Engkau percayakan bagi kami supaya kami semakin diperlengkapi untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, sadarkan kami akan hal ini, sebab orang yang terpandang hina pun dapat Tuhan pakai, bahkan yang tidak berarti bagi dunia ini bisa Tuhan buat menjadi berarti. Ya Bapa di surga, biarlah kami semakin merendahkan hati kami di hadapan-Mu dengan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu Gimi Jakarta Pusat ini. Tuhan berkatilah setiap program yang ada di dalamnya, pelayanan seksi-seksi. Tuhan berkatilah sekolah minggu, remaja, pemuda, P2MI, PWMI, Usinda, Pasutri, sel grup, doa malam, doa pagi, semuanya ini menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman percaya, sarana untuk memperkuat persekutuan dalam diri kami supaya kami sehati sepikir, jauh dari pertentangan, perpecahan, perselisihan, dan kami satu untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam rasa takut dan hormat. Ya Bapa di surga, berkatilah semua wadah ibadah ini untuk dapat memberkati kami sekalian. Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat Tuhan yang sakit saat ini, yang di rumah atau terbaring di rumah sakit. Tuhan urutkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan juga bagi jemaat Tuhan yang menantikan keturunan, Tuhan berikanlah keturunan putra dan putri di tengah-tengah keluarga mereka, dan kuatkan mereka hidup dalam kesabaran, menantikan prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan bagi mereka. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan yang mencari jodoh, supaya Tuhan memberikan jodoh yang tepat kepada mereka, jodoh yang takut akan Tuhan, dan jodoh yang menghormati sesama dan orang tua. Ya Bapa di surga, kami doakan bagi jemaat yang mencari pekerjaan, atau mungkin memulai usaha dan bisnis. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang menolong mereka, supaya usaha mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dan mereka mendapatkan pekerjaan, memulai usaha mereka dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk selalu datang kepada Tuhan, tapi tidak memiliki waktu dan kesempatan melalui pekerjaan dan kantor di mana mereka bekerja. Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan supaya mereka memiliki waktu datang kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan di gereja-Mu ini, pelayanan yang membantu hamba-Mu dalam pelayanan ini, menjadi mitra pelayanan bagi hamba-Mu, para majelis, para aktivitas gereja, guru-guru sekolah minggu, asisten, demikian juga pembina P3M. Kami doakan juga untuk para les speaker dan calon les speaker, para majelis gereja, supaya kami bersama-sama melayani Tuhan dalam kesetiaan. Pelayanan kami tidak tergantung kepada situasi, tapi pelayanan kami tergantung kepada panggilan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memakai kami sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu, kami siap sedia untuk melakukan itu selagi Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dengarkan doa kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.